Sektor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sektor pariwisata. Menurut Yuti tahun 2008, dari sudut ekonomi setidaknya ada 8 keuntungan jika sebuah negara mengembangkan pariwisata. Yang pertama, meningkatkan kesempatan berusaha. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak. Yang keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, percepatan proses pemerataan pendapatan. Yang keenam, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Yang ketujuh, memperluas pasar produk dalam negeri. Dan yang kedelapan, memberikan dampak multiplier effect dalam perekonomian akibat transaksi yang dilakukan wisatawan maupun investor. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini Thailand merupakan negara berkembang yang sektor pariwisatanya lebih maju dibandingkan dengan negara kita yaitu Indonesia. Di mana berdasarkan data pada tahun 2022, Thailand itu menerima sebanyak 11,5 juta turis asing dan pendapatan Thailand dalam sektor pariwisata menembus 16 miliar US dollar atau sekitar 249,47 triliun rupiah. Hal tersebut tidak diragukan lagi karena Thailand mempunyai daya tarik wisata beragam mulai dari wisata alam, ada pantai Phuket, wisata kuliner, ada Khao San Road, bahkan wisata belanja yang sangat populer di Thailand, mulai dari menjual barang murah namun berkualitas tinggi, hingga barang branded kelas dunia yang mendapat julukan sebagai surga belanja bagi wisatawan. Surga belanja di Thailand sendiri berpusat di kota Bangkok dan menjadi tempat favorit wisatawan, namun sayangnya bulan Oktober ini terjadi hal yang tidak mengenakan menimpa wisatawan yang sedang berkunjung ke salah satu tempat surga belanja. Tepat pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, telah terjadi salah satu penembakan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Bangkok. Pusat perbelanjaan ini bernama Siam Paragon Mall. Dilaporkan terdapat 2 orang tewas dan juga 6 orang lainnya luka dalam. Menurut Kepala Polisi Thailand mengatakan bahwa 2 orang yang tewas ini merupakan warga negara Tiongkok dan juga Myanmar. Sedangkan korban lainnya ada yang berasal dari Myanmar, Tiongkok, Thailand, dan bahkan ada juga yang merupakan salah satu karyawan dari mall tersebut yang berasal dari Burma. Penembakan tersebut mendorong pihak berwenang untuk menutup semua akses kereta api layang di Siam dan juga terdekatnya. Mereka juga mencegah bahkan melarang penumpang untuk turun keluar transit dari halte tersebut bahkan ketika jam sibuk malam dimulai. Tersangka yang motifnya belum diketahui ini menyerahkan diri kepada polisi dengan membawa senjata tajam yang dia gunakan. Sejumlah media mengungkapkan bahwa kamera pengawas menampilkan tersangka ini berlutut sambil mengangkat kedua tangannya. Sejumlah polisi pun berhasil menjatuhkannya dan juga melucuti senjata tajam yang digunakan oleh tersangka. Tersangka merupakan anak di bawah umur yang bersekolah di sekolah sekitar Siam Paragon Mall. Diduga tersangka ini sedang mendapati perawatan mengenai kesehatan mentalnya di salah satu rumah sakit yang bernama Rajviti. Namun diduga tersangka ini baru-baru ini berhenti untuk meminum obatnya, kata Kepala Polisi Nasional Torsak Sukvimo. Tersangka mengaku bahwa dia merasa akan ada seseorang yang menyerangnya. Oleh karena itu, dia pun mulai mengeluarkan senjata tajamnya, yaitu pistol Glock 9mm, dan mulai melakukan aksi penyerangannya atau penembakannya di mall tersebut. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor pariwisata di Thailand. Nah, perbatasan mereka itu sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2022. Nah, sektor pariwisata Thailand ini tuh sangat bergantung kepada wisatawan, terutama wisatawan dari Cina. Sebelum pandemi COVID-19, sekitar 10 juta wisatawan Cina pergi ke Thailand setiap tahunnya. Nah, selain itu, sekitar 25 juta wisatawan diproyeksikan akan datang ke
ke Thailand pada tahun 2023 dan 4,4 juta orang diantaranya adalah wisatawan Cina. Akan tetapi, meskipun negara tirai bambu ini telah melonggarkan syarat perjalanannya, wisatawan Cina ke Thailand itu tidak meningkat sesuai yang telah diharapkan. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menarik wisatawan, salah satunya dengan memberikan visa gratis. Berita penembakan tersebut menjadi trending topik di media sosial Tiongkok hingga menimbulkan berbagai pertanyaan apakah peristiwa tersebut berdampak pada pariwisata Thailand. Nah, media sosial di Tiongkok baru-baru ini dipenuhi dengan peringatan akan keselamatan dan keamanan Thailand karena tingginya tingkat kejahatan dan penipuan. Nah, pasca penembakan ini butuh waktu sekitar seminggu untuk memastikan jumlah wisatawan asing yang akhirnya membatalkan perjalanan ke Thailand akan peristiwa tersebut. Salah satu langkah untuk menanggulanginya adalah dengan meningkatkan keselamatan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan restoran supaya wisatawan merasa aman saat berwisata.